وقل رب زدني علما. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم. كل نفس ذائقة الموت. Setiap diri pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanya di hari kiamat itu kalian akan dibalas dengan sempurna, diberi dengan sempurna pahala apa yang kalian kerjakan. Di dunia sebagian dari perbuatan-perbuatan kita, baik yang jelek maupun yang baik, Allah berikan balasannya. Tapi itu hanya sebagian saja. Amal saleh yang kita kerjakan kadang kita jumpai sebagian balasannya di dunia. Kita bersilaturahim, Allah membalasnya dengan umur yang panjang, rezeki yang lancar. Kita beristighfar, Allah membalasnya dengan rezeki yang lancar. Ini adalah sebagian dari balasan. Begitu juga dengan amalan-amalan jelek. Terkadang Allah memberikan kita cobaan-cobaan, musibah-musibah yang merupakan bagian dari balasan dosa-dosa yang kita kerjakan. Akan tetapi balasan yang sempurna hanya akan kita jumpai pada hari kiamat nanti. Saudara sekalian, mengingat kematian adalah hal yang sangat bermanfaat bagi setiap muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya sering ingat dengan kematian. Akhsiru dzikra hadhimil laddat. Perbanyaklah mengingat yang merusak semua kelezatan, yang merusak semua kenikmatan, yaitu al-maut. Kematian akan merusak semua kenikmatan yang kita dapatkan di dunia. Sehebat apapun orang ketika dia sudah mati, habis kehebatannya. Senikmat apapun kekayaan yang dia miliki, dia mati selesai, habis nikmatnya kekayaan. Senikmat apapun yang dia dapat dari ketenaran, ketika dia mati habis. Akan tetapi saudara sekalian, mengingat-ingat kematian saja tanpa dibarengi dengan mempersiapkan diri menghadapi kematian juga kurang faidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis man dana nafsah wa 'alima wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri dan beramal untuk setelah kematiannya. Inilah orang yang cerdas, orang yang paham bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Orang yang paham bahwa kematian itu hanyalah gerbang untuk perjalanan hidup yang lebih panjang, sehingga ketika dia sadar
di depan dia ada perjalanan yang panjang sekali. Dia harus berbekal. Dia harus punya bekal yang banyak. Dia harus punya bekal yang cukup. Seperti dikatakan, wa man 'alima bu'da safar ista'addalah. Siapa yang paham bahwa perjalanan dia setelah mati itu sangat panjang, maka dia akan bersiap-siap. Bekal kita setelah kematian bukanlah uang. Bekal kita setelah kematian bukanlah makanan. Bekal kita setelah kematian bukanlah harta. Bekal kita setelah kematian hanyalah amal kita. Saudara sekalian, coba kita tanya kepada diri kita masing-masing. Andai kita tahu bahwa besok adalah hari kematian kita, apa yang akan kita lakukan hari ini? Ketika sudah ada pemberitahuan fulan besok adalah hari kematian, apa yang akan kita lakukan hari ini? Saya akan datang kepada kerabat-kerabat saya, minta maaf atas semua perilaku jelek saya kepada kerabat. Saya akan datang kepada tetangga-tetangga, minta maaf telah mengganggu mereka, telah menyakiti mereka. Saya akan datang kepada orang-orang yang saya ambil haknya. Saya akan minta maaf kepada mereka, akan saya kembalikan haknya. Atau hari ini saya akan salat dengan sebaik-baiknya salat. Hari ini saya akan berzikir dengan sebanyak-banyaknya zikir. Nanti malam saya akan bangun, akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Saudara sekalian, hendaknya setiap orang menyediakan dirinya untuk kematian sampai pada tahap kapanpun mati saya sudah siap. Saya tidak ada tanggungan penganiayaan dengan orang lain. Saya tidak ada tanggungan dosa kepada orang lain. Dosa riba saya enggak ada. Dosa mencela saya tidak ada. Dosa memutus famili saya tidak ada. Ibadah saya jaga, kewajiban saya jaga. Hendaknya seseorang menyiapkan dirinya untuk kematian sampai derajat seperti ini, sehingga ketika kematian betul-betul datang, dia meninggal dalam keadaan ringan. Ketika seseorang mati dalam keadaan ringan, tidak banyak tanggungan penganiayaan, tidak banyak tanggungan dosa, maka kematian akan menjadi tempat yang paling membahagiakan dirinya. Kematian akan menjadi saat yang paling membahagiakan baginya.
Orang-orang di sekitar kita mungkin menangis kehilangan kerabatnya, kehilangan temannya. Akan tetapi saat itu justru hari bahagia buat kita. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba Allah, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'ah." Barang siapa yang senang berbahagia dengan bertemu Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allah liqa'ah. Dan barang siapa yang benci pertemuannya dengan Allah, maka Allah juga benci pertemuannya dengannya. Apa maksudnya? Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah benci dengan kematian? Kalau yang dimaksud adalah benci dengan kematian, semua orang gak mau mati, semua orang ingin tetap hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, orang iman ketika ajalnya datang, dia akan diberi kabar gembira di mana tempat dia setelah mati. Maka dia merasakan kebahagiaan, merasakan kerinduan, merasakan antusias bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Maka Allah pun senang bertemu dengannya. Sedangkan orang-orang kafir ketika dia hendak mati, dia juga diberi kabar kemana dia setelah mati, seperti apa tempatnya setelah mati. Maka dia benci sekali, gak mau, menolak, berat. Makanya kadang-kadang kita melihat orang-orang yang su'ul khatimah, salah satunya adalah apa? Beratnya kematian. Kenapa tuh? Karena dia menolak, dia gak mau mati. Nah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang benci bertemu Allah, maka Allah juga benci bertemu dengannya. Maka saudara sekalian, mari kita renungkan lagi. Andai besok kita mati, kita sudah siap apa belum? Andai hari ini kita mati, kita sudah siap apa belum? Karena sesungguhnya kematian datangnya sewaktu-waktu. Kita tidak tahu apakah kita masih akan hidup sampai besok pagi. Kita tidak tahu apakah kita masih akan hidup sampai nanti sore. Kita nggak ada yang tahu. Kematian datang sewaktu-waktu. Yang kita butuhkan adalah sewaktu-waktu kita mati, kita ringan dari dosa, kita ringan dari penganiayaan. Yang kita butuhkan sewaktu-waktu kita mati, amal kita banyak, persiapan kita banyak. Itu yang kita butuhkan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Saudara sekalian, kita tidak diciptakan untuk selamanya di dunia. Hidup kita di dunia itu adalah marhalah yang paling pendek dari seluruh perjalanan yang akan kita tempuh. Marhalah yang paling pendek adalah kehidupan dunia ini. Setelahnya alam kubur lebih panjang, alam kiamat lebih panjang, alam akhirat kekal selamanya. Yang kita lewati sekarang ini adalah yang paling pendek, tapi harus kita sadari ini yang paling menentukan. Semua marhalah yang akan kita lewati setelah kematian, setelah dunia, penentuannya adalah sekarang. Apakah kita akan selamat setelah kematian sampai seterusnya? Penentuannya adalah sekarang. Apakah kita akan celaka setelah kematian sampai seterusnya? Sekarang penentuannya. Di masa yang paling singkat dari perjalanan-perjalanan yang akan kita tempuh. Maka saudara sekalian, berhati-hati. Berhati-hati. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita tertidur. Allah tidak menciptakan kita hanya untuk meramaikan dunia. Allah tidak menciptakan kita hanya untuk bersenang-senang di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dengan bagian kita dari dunia. Apa itu? Banyak kesenangan di sini Allah berikan kepada kita. Apakah itu harta? Apakah itu pangkat? Apakah itu pengaruh? Apa saja yang Allah berikan di dunia, jangan lupa sisihkan untuk bekal kita setelah mati. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan bersenang-senang, sibuk mengumpulkan harta, sibuk dengan urusan dunia, lupa bahwa kita, tempat kita yang sebenarnya bukan di sini. Rumah kita yang sebenarnya bukan di sini. Jangan sampai kita habiskan energi kita. Jangan sampai kita habiskan apa yang kita miliki, semua yang kita habiskan di sini. Sehingga ketika kita pulang, kita tidak punya bekal apapun. Rumah kita bukan di sini. Tempat kita bukan di sini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanya kesenangan yang menipu. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Bila kita takut menderita, takutlah penderitaan akhirat. Bila kita ingin bahagia, raihlah kebahagiaan akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra.